Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam peserta. Kami dari kelompok satu ingin menjelaskan tentang bab 19, yaitu akuntansi untuk pajak penghasilan. Di sini saya bersama dua orang teman saya, yaitu Raya Azlia dan Zaskia Kamila Nurhaliza. Next. Di sini terdapat tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, kita itu dapat mengidentifikasi perbedaan antara pendapatan keuangan sebelum pajak dan pendapatan kena pajak. Lalu yang kedua, menjelaskan perbedaan temporer yang menghasilkan jumlah kena pajak di masa depan. Yang ketiga, bisa menjelaskan perbedaan temporer yang menghasilkan jumlah yang dapat dikurangi di masa mendatang. Selanjutnya, keempat, menjelaskan tujuan dari tunjangan penilaian aset pajak, aset pajak tangguhan. Yang kelima, menjelaskan penyajian beban pajak penghasilan dalam laporan laba rugi. Selanjutnya, mendeskripsikan macam-macam perbedaan temporer dan permanen, lalu menjelaskan pengaruh berbagai tarif pajak dan perubahan tarif pajak terhadap pajak penghasilan tangguhan. Lalu yang kedelapan, menerapkan prosedur akuntansi untuk membawa kembali kerugian dan membawa kerugian. Yang kesembilan, mendeskripsikan tangguhan dalam laporan keuangan. Dan yang kesepuluh, menunjukkan prinsip dasar metode aset liabilitas. Next. Selanjutnya di sini ada dasar-dasar akuntansi pajak penghasilan, lalu ada akuntansi untuk kerugian operasional bersih, penyajian laporan keuangan, dan mereview metode aset liabilitas. Di sini di dasar-dasar akuntansi pajak, kita bisa mengetahui jumlah kena pajak masa depan dan pajak tangguhan, lalu jumlah yang dapat dikurangkan di masa depan dan pajak tangguhan, mempresentasikan laporan laba rugi, perbedaan spesifik, pertimbangan tarif. Lalu untuk akuntansi untuk kerugian operasional bersih, kembalikan kerugian, yang kedua kerugian dibawa ke depan, ketiga contoh kerugian carry back, lalu ada kerugian carry forward, lalu ada neraca keuangan, carry back, dan contoh kerugian carry forward. Next chat. Di sini selanjutnya ada dasar-dasar akuntansi pajak penghasilan. Jadi korporasi harus mengajukan pengembalian pajak penghasilan mengikuti pedoman yang dikembangkan oleh Internal Revenue Service atau IRS. Sehingga mereka yang pertama itu menghitung pajak harus dibayar berdasarkan kode IRS. Yang kedua, menghitung beban pajak penghasilan berdasarkan GAAP. Lalu jumlah dilaporkan sebagai beban pajak akan sering berbeda dari jumlah pajak yang harus dibayarkan ke IRS. Next ya. Lalu ada laporan keuangan perbedaan dengan SPT, yaitu eh, pendapatan keuangan sebelum pajak itu tidak sama dengan penghasilan kena pajak. Lalu beban pajak penghasilan atau GAAP tidak sama dengan kode atau tentang pajak penghasilan. Next, next. Di sini ada ilustrasi, diasumsikan bahwa perusahaan melaporkan 2007, 2008, dan 2009, masing-masing sebesar 130.000. Pendapatan dilaporkan sama untuk tujuan GHP dan pajak. Untuk penyederhanaan, asumsikan perusahaan melaporkan satu biaya depresiasi selama 3 tahun dengan menerapkan metode garis lurus untuk tujuan pelaporan keuangan atau GAAP dan MICRS atau IRS. Untuk pengambilan pajak, apa efek pada akun menggunakan dua metode penyusutan yang berbeda? Next.
Coba next. Coba next. Jadi di sini ada pelaporan GAP tahun 2007, 2008, dan 2009. Sebelumnya, Cel. Sebelumnya, Cel. Di sini ada pendapatan beban, depresiasi, lalu ada pendapatan pajak, keuangan sebelum pajak, dan beban pajak penghasilan sebesar 40% untuk laporan GAP. Jadi di sini ada pendapatan beban itu sama dari tahun 2007 sampai 2009, yaitu sebesar 130.000. Lalu kita total sini seharga 390.000. Lalu untuk beban sama dari 3 tahun tersebut, yaitu 30.000. Lalu kita jumlahkan total untuk 3 tahun, yaitu sebesar 90.000. Pendapatan keuangan juga sama, 100.000 kita total selama 3 tahun sebesar 300.000. Lalu untuk uang pajak penghasilan itu karena 40%, 3 tahun ke depan yaitu sama sebesar 40.000. Lalu kita jumlahkan sebesar 120.000. Lalu untuk laporan pajak juga sama, semuanya itu dari tahun ke tahun. Untuk pendapatan sama, itu 130. Yang beda itu di beban atau depresiasi MACRS, itu tahun 2007 sebesar 40.000, tahun 2008 itu 30.000, dan tahun 2009 itu 20.000. Lalu kita jumlahkan totalnya itu sebesar 90.000. Lalu untuk pendapatan keuangan sebelum pajak 90.000, 2008 itu 100, dan 2009 itu 110.000. Lalu jumlahnya itu 300. Lalu untuk utang pajak penghasilan 40%, yaitu 2007 36.000, perbedaannya ini 4.000. 2008 40, dan 2009 itu 44.000. Next step. Sini ada perbedaan buku versus pajak. Beban pajak penghasilan GAP tadi kan 40.000. Lalu untuk utang pajak penghasilan itu tadi kan bedanya 4.000. Jadi 36.000 ditambah 40.000 ditambah 44.000. Lalu perbedaannya di sini untuk beban pajak itu 4.000 tahun 2007, tahun 2008 itu 0, dan tahun 2009 itu minus 4.000. Jadi persyaratan pelaporan akun kewajiban pajak tanggungan meningkat menjadi 4.000. Lalu coba next step. Untuk tahun 2008 tidak ada perubahan, dan 2009 coba next step. Akun kewajiban akan dikurangi 4.000. Tuh, yang mana tuh? Tuh, yang mana? Ini udah slide keberapa nih? Selanjutnya ada pelaporan keuangan tahun 2007. Sini neraca keuangan, ada kewajiban dan ekuitas. Lalu ada laporan laba rugi, ada pendapatan, pengeluaran. Di sini kita akan menjelaskan perbedaan sementaranya itu adalah perbedaan antara dasar pengenaan pajak suatu aset
atau liabilitas dan jumlah yang dilaporkan atau tercatat dibukukan dalam laporan keuangan yang akan mengakibatkan kena pajak. Jumlah atau dapat dikurangkan jumlah di tahun-tahun mendatang. Di sini ada jumlah kena pajak masa depan, yaitu kewajiban pajak tangguhan merupakan kenaikan utang pajak di tahun-tahun mendatang sebagai akibat dari perbedaan temporer kena pajak yang ada pada akhir tahun berjalan. Lalu ada jumlah yang dapat dikurangi di masa depan, yaitu hasil pajak tangguhan merupakan peningkatan pajak yang dapat dikembalikan atau disimpan di tahun-tahun mendatang sebagai akibat dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan yang ada pada akhir tahun berjalan. Next job. Di sini ada jumlah kena pajak masa depan dan tangguhan. Diilustrasikan South Carolina Corporation. South Carolina Corporation memiliki satu perbedaan temporer pada akhir tahun 2007 yang akan mengembalikan dan menyebabkan jumlah kena pajak sebesar 55.000 pada tahun 2008, $60.000 pada tahun 2009, dan $65.000 pada tahun 2010. Penghasilan keuangan sebelum pajak Carolina Selatan untuk tahun 2007 adalah 300.000, dan tarif pajaknya adalah 30% untuk semua tahun. Tidak ada pajak tanggungan pada awal tahun 2007. Jadi kita diinstruksikan menghitung hasil penghasilan kena pajak dan utang pajak penghasilan untuk tahun 2007. Lalu yang kedua, membuat ayat jurnal. Next. Jumlah kena pajak masa depan dan pajak tanggungan. Di sini tahun 2007 financial income untuk GAAP itu 300.000, lalu dikurangi dengan temporary sebesar 180.000, menghasilkan taxable income atau IRS sebesar 120.000. Lalu untuk temporary tahun 2008, 2009, dan 2010 itu berbeda 5.000, yaitu 55.000, 60, dan 65.000. Lalu untuk tax rate dari tahun ke tahun itu sama, yaitu sebesar 30%, jadi 120 dikali 30%, yaitu 36.000. Lalu untuk MB, income tax expense, 90.000 di debit pada income tax payable dan deferred tax liability sebesar 36.000 dan 54.000. Halo, Udah ya? ini udah ya? Masih tuh, Udah. gue udah suaranya masih. Udah, udah. Udah, udah. Nah, udah. Oke. Selanjutnya di sini ada jumlah yang dapat contoh ilustrasi selanjutnya, yaitu di sini ada Columbia Corporation. Dia ini memiliki satu perbedaan temporer pada akhir tahun 2007 yang akan membalikan dan menyebabkan jumlah yang dapat dikurangi sebesar $50.000 pada tahun 2008. Terus $65.000 pada tahun 2009 dan $40.000 pada tahun 2010. Nah, pendapatan keuangan sebelum pajak Columbia untuk tahun 2007 adalah $200.000 dan tarif pajak ini dikenakan sebesar 34% untuk semua tahun pajak, Terus selanjutnya di sini tidak ada pajak tangguhan pada awal tahun 2007. Lalu Columbia ini mengharapkan keuntungan di masa depan. Instruksinya di sini kita harus menghitung penghasilan kena pajak dan utang pajak penghasilan untuk tahun 2007 dan kita disuruh membuat ayat jurnal untuk mencatat beban pajak penghasilan
pajak penghasilan tangguhan dan hutang pajak penghasilan untuk tahun 2007. Next, Cel. Nah, di sini pertama kita cari dulu tadi yang financial income-nya. Itu kan 200.000 dolar di tahun 2007. Terus temporary difference-nya di tahun 2007 kan 155, terus di tahun 2008 50.000 dolar, 2009 65.000 dolar, dan 2010 40.000 dolar. Selanjutnya ada taxable income yang berdasarkan dari IRS. Ini semua dijumlah dari financial income ditambah temporary difference. Kalau di tahun 2007 totalnya itu sekitar 355.000 dolar. Untuk 2008 dia masih 50.000 dolar, 2009 dia masih 65.000 dolar, dan 2010 dia masih 40.000 dolar. Dan untuk tax rate-nya kan tadi sudah diketahui yaitu ada 34% kan. Nah, di tahun 2007 dia berarti 355.000 dikali 34%, maka dapat income tax-nya sebesar 120.700. Dan untuk tahun selanjutnya 2008 50.000 dikali 34%, totalnya dapat 17.000 dolar. 2009 dikali juga sama 34%, dapat 22.100, dan di 2010 income tax-nya dia dapat sebesar 13.600. Nah, dari tahun 2008 ke 2010 ini income tax-nya di total dapat 68.000. Dapat berapa tuh? Bentar. 17.000 ditambah 1200. Bukan yang ini, nanti jatuhnya masuk ke income tax payable. Masuk ke mana ya? Oh, deferred tax asset. Jadi income tax expense di debit sebesar 68.000. Terus di debit juga deferred tax asset ini dari 2008 sampai 2010 totalnya itu 52.700. Kreditnya adalah income tax payable. Next, Chel. Lalu selanjutnya ada aset pajak tangguhan atau penyisihan nilai. Jadi aset pajak tangguhan ini merupakan konsekuensi pajak tangguhan yang disebabkan oleh adanya perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Nah, dengan kata lain, jadi aset pajak tangguhan ini dia mewakili kenaikan pajak yang dapat dikembalikan atau disimpan di tahun-tahun yang mendatang sebagai akibat dari sebelumnya, Cel. Akibat dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan yang ada pada akhir tahun berjalan. Jadi maksudnya di sini perusahaan itu harus mengurangi aset pajak dengan tunjangan penilaian jika itu lebih mungkin daripada tidak, bahwa sebagian atau seluruh aktif pajak tangguhan ini tidak akan direalisasi. Jadi itu kayak lebih mungkin daripada tidak. Ini maksudnya tingkat kemungkinan itu setidaknya lebih sedikit dari 50% gitu. Next, Cel. Terus di sini ada contoh latihannya yaitu exercise 19.14. Di sini ada perusahaan bernama Jennifer Capriat Corp. Dia ini memiliki saldo aset pajak tangguhannya itu sebesar 150.000 dolar pada akhir tahun 2006 karena perbedaan temporer kumulatif tunggal sebesar 375.000 dolar. Terus di akhir tahun 2007 ini ada perbedaan temporer yang sama ini telah meningkat menjadi jumlah kumulatif sebesar 450.000 dolar. Maka penghasilan kena pajak untuk tahun 2007 adalah 820.000 dolar dengan tarif pajaknya atau tax rate-nya 40% untuk semua tahun. Terus di tahun 2006 ini tidak ada akun valuasi gitu. Instruksinya di sini kita diasumsikan bahwa kemungkinan besar aset pajak tangguhannya itu sebesar 30.000 dolar yang tidak akan terrealisasikan. Jadi kita disuruh buat ayat jurnal yang diperlukan untuk tahun 2007. Next, Cel.
Nah, di sini ada di tahun current year-nya kan 2007 kan, tapi di sini diketahui ada 2006 sama 2008. Pertama kita ngitung yang current year dulu kali ya. Jadi current year itu di 2007 pendapatannya itu 745.000. Terus ada temporary difference kan tadi dapat 75.000. Maka 745 ditambah 745 ditambah nah 745 ditambah 75 ini dapat taxable income-nya sebesar 820.000. Terus dikali sama tax rate ya 40%, maka dapat income tax 328.000. Terus untuk 2006 diketahuinya itu kan cuman temporary difference kan. Jadi kita masukin nih temporary difference-nya 375.000. Terus dapat taxable income-nya sama 375.000 karena dia di 2006 tuh nggak diketahui pendapatannya. Terus 375.000 ini dikali sama 40%, dapat income tax-nya sebesar 150.000 untuk tahun 2006. Dan untuk tahun 2008, di sini ada temporary difference-nya memperoleh sebesar 450.000 dolar. Ini di minusin. Terus karena dia nggak ada financial income di tahun 2008, jadi taxable income-nya itu sama seperti temporary difference yaitu 450.000. 450.000. Terus tax rate dikali tax rate 40%, maka dapat income tax untuk 2008 yaitu 180.000. Selanjutnya kita bikin jurnalnya nih. Jurnalnya adalah income tax expense 298.000. Kreditnya adalah income tax payable 328.000. Terus dapat deferred tax assetnya 30.000. Di di debit deferred tax asset 30.000. Terus debit income tax expense 30.000. Kreditnya allowance for deferred tax asset 30.000. Next, Cel. Dan untuk presentasi neraca, yaitu di sini di tahun 2007, deferred tax assetnya kan dapat tuh 180.000. 180.000 dikurangi sama allowance for deferred tax, maka dapat deferred tax asset net sebesar 150.000 dolar. Next, Cel. Nah, di sini ada cara menghitung presentasi laporan laba rugi. Jadi formula untuk menghitung beban pajak penghasilan yaitu pajak penghasilan terutang atau yang didapat ditambah atau dikurang dengan perubahan pajak penghasilan tangguhan. Maka nanti kita dapat pajak penghasilan pengeluaran atau keuntungan. Jadi di sini laba rugi itu atau catatan atas laporan keuangan perusahaan itu harus mengungkapkan komponen signifikan beban pajak penghasilan yang kini atau yang nanti ditangguhkan. Next. Adapun perbedaan spesifik. Perbedaan sementara. Jadi di sini jadi ada perbedaan sementara, ada perbedaan temporer kena pajak, yaitu kerajinan pajak tangguhan, sama ada perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Ini sebagai dari aset pajak tangguhan. Next, Cel. Kalau misalnya perbedaan permanen ini disebabkan oleh item yang pertama dia tuh masuk ke dalam penghasilan keuangan sebelum pajak, tetapi dia itu tidak pernah ke dalam penghasilan kena pajak
atau dia masuk ke dalam pendapatan kena pajak, tetapi dia tuh kayak nggak pernah kena dalam pendapatan keuangan sebelum pajak. Nah, perbedaan permanen ini hanya mempengaruhi periode terjadinya saat periode itu terjadi. Jadi, dia ini tidak menimbulkan jumlah kena pajak atau pengurangan di masa yang akan mendatang. Jadi, di sini nanti tidak ada konsekuensi pajak tangguhan yang nantinya harus diakui gitu di tahun depan. Next, Cel. Hmm, selanjutnya, oh bentar, perbedaan spesifik. Sebentar. Ini sampai di, coba Cil sebelumnya Cil, maaf, perbedaan permanen. Coba deh sebelumnya Cil, maaf. Oh iya. Nah yang ini. Maaf saya jelasin ulang lagi. Di sini ada perbedaan temporer kena pajak atau kewajiban pajak tangguhan. Jadi ini maksudnya perbedaan temporer yang akan menghasilkan jumlah kena pajak di tahun-tahun mendatang ketika aset tersebut itu dipulihkan. Kalau misalnya perbedaan temporer yang dapat dikurangkan atau bisa dibilang aset pajak tangguhan, ini merupakan perbedaan temporer yang akan menghasilkan jumlah yang dapat dikurangkan di tahun-tahun mendatang. Ketika liabilitas pembukuan terkait itu diselesaikan. Jadi perbedaan temporer kena pajak ini menimbulkan pencatatan kewajiban dari pajak tangguhan. Perbedaan temporer yang dapat dikurangkan nantinya akan menimbulkan pencatatan aset pajak tangguhan. Next, Cel. Um, Next, Cel. Jadi, untuk menentukan perbedaan temporer perusahaan itu sebenarnya agak cukup sulit untuk dibuktikan. Namun perusahaan di sini harus menyiapkan laporan posisi keuangan untuk tujuan perbajakan yang dapat dibandingkan dengan laporan posisi keuangan atau IFRS. Jadi banyak perbedaan antara kedua laporan posisi keuangan tersebut yang merupakan perbedaan dari temporer. Terus di sini kita lakukan hal berikut yang menghasilkan. Yang pertama ini ada jumlah pengurangan masa depan atau aset pajak tangguhan, jumlah kena pajak masa depan sebagai kewajiban pajak tangguhan, sama ada perbedaan permanen. Yang pertama di sini sistem penyusutan MICR ini digunakan untuk tujuan perpajakan dan metode penyusutan garis lurus digunakan untuk tujuan pelaporan keuangan. Jadi ini nantinya dia akan masuk ke dalam kategori jumlah kena pajak di masa depan. Terus selanjutnya di sini yang kedua ada seorang tuan tanah, dia memungut sejumlah uang sewa di muka. Sewa yang diterima ini dikenakan pajak pada periode ketika mereka ini menerima uang tersebut. Maka dia masuk ke dalam jumlah yang dapat dikurangkan di masa yang akan datang. Dan yang ketiga, di sini ada biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan bebas pajak. Nah, ini masuk ke dalam perbedaan permanen. Yang terakhir, ini ada biaya jaminan dan garansi estimasi yang diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Hmm, Coba next ya. Oh. Nah, di sini ada penjualan investasi yang kelima ini ada penjualan investasi yang dicatat dengan metode akrual.
untuk tujuan pelaporan keuangan dan metode angsuran untuk tujuan perpajakan. Nah, ini masuk ke dalam kategori jumlah kena pajak masa depan. Karena dia tuh kayak bentuknya angsuran gitu. Terus yang keenam ada penerimaan dana dari perusahaan asuransi jiwa karena meninggalnya pejabat kunci. Jadi perusahaan membawa polis pejabat kunci. Nah, dia masuknya ke dalam perbedaan permanen. Dan yang nomor 7 di sini ada estimasi kerugian atas tuntutan hukum yang tertunda dan klaim yang masih harus dibayar untuk pembukuan. Jadi kerugian ini dapat dikurangkan dari pajak pada periode ketika kewajiban terkait diselesaikan. Nah, ini masuk ke jumlah yang dapat dikurangkan di masa depan. Itu. Coba next, Cel. Coba deh cek ke pengertian perbedaan permanen yang sebelum ini. Sebelum. Nah, ini. Next lagi, Cel. Maaf. Nah, di sini mau ngejelasin lagi tentang perbedaan permanen. Jadi ada beberapa perbedaan antara penghasilan kena pajak dan penghasilan kena uang sebelumnya bersifat permanen. Mau ngejelasin ulang tentang perbedaan permanen lagi. Jadi perbedaan permanen ini dihasilkan dari pos-pos yang masuk ke dalam penghasilan keuangan sebelum pajak tetapi tidak pernah menjadi penghasilan kena pajak atau masuk ke dalam penghasilan kena pajak tetapi tidak pernah ke dalam penghasilan keuangan sebelum pajak. Jadi dia ini pemerintah memberlakukan berbagai ketentuan hukum perpajakan untuk mencapai tujuan politik, ekonomi, dan sosial tertentu. Nah, ada beberapa ketentuan ini yang mengecualikan pendapatan tertentu dari perpajakan, kayak membatasi pengurangan biaya tertentu dan mengizinkan pengurangan biaya tertentu lainnya yang melebihi biaya yang dikeluarkan. Jadi perusahaan yang memiliki penghasilan bebas pajak itu biaya yang tidak dapat dikurangkan atau pengurangan yang diperbolehkan melebihi biaya yang memiliki tarif pajak efektif yang berbeda dari tarif pajak wajib atau yang reguler. Nah, karena perbedaan permanen hanya mempengaruhi saat periode tersebut atau saat terjadinya periode perbedaan tersebut tidak menimbulkan jumlah kena pajak atau pengurangan di masa yang mendatang. Nah, akibatnya apa sih? Akibatnya adalah perusahaan itu tidak mengakui konsekuensi pajak tangguhan untuk perbedaan permanen. Nah, sebelum baca. Nah, item-item yang diakui untuk tujuan pelaporan keuangan tetapi tidak untuk tujuan pajak itu ada apa aja? Yang pertama itu ada bunga yang diterima atau jenis kewajiban pemerintah tertentu, ada biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan bebas pajak, ada denda dan biaya akibat pelanggaran hukum, ada sumbangan amal yang diakui sebagai biaya tetap tetapi terkadang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan pajak. Adapun juga item yang diakui untuk tujuan pajak tetapi tidak untuk tujuan pelaporan keuangan. Nah, contohnya tuh kayak persentase penitisan. Jadi sumber daya alam yang melebihi biayanya. Terus ada pengurangan dividen yang diterima dari perusahaan lain. Nah, terkadang hal ini tuh dianggap bebas pajak gitu. Next, Cel. Next. Aduh, next. Ini udah slide berapa deh? Ini masih aku apa? Udah kamu, Cel? Sampai 26 ya kamu. 26. Oke. Selanjutnya di sini ada contoh latihan dari perbedaan permanen. Ya di sini tuh ada perusahaan Zurich Company. Dia ini melaporkan pendapatan keuangan sebelum pajak sebesar $70.000 untuk tahun 2007. Nah, item berikut ini menyebabkan pendapatan kena pajak berbeda dari pendapatan keuangan sebelum pajak.
Nah, di sini dia ada depresiasi pada SPT itu lebih besar dari depresiasi laporan laba rugi sebesar $16.000. Yang kedua, ada sewa yang dikumpulkan pada surat pemberitahuan pajak lebih besar dari sewa yang diperoleh pada laporan laba rugi sebesar $22.000. Terus ada denda polusi yang muncul sebagai biaya sebesar $11.000 pada laporan laba rugi. Nah, terus tarif pajak Zurich ini adalah 30% untuk semua tahun. Dan perusahaan mengharapkan untuk melaporkan penghasilan kena pajak di semua tahun mendatang. Jadi tidak ada terus di tahun 2007 dia tidak ada pajak tanggungan pada awal tahun. Instruksinya kita disuruh buat ayat jurnal untuk mencatat beban penghasilan pajak, pajak penghasilan tanggungan dan hutang pajak penghasilan untuk tahun 2007. Next, Shell. Nah, di sini berarti pertama kita catat dulu. Kita catat dulu pendapatannya di tahun 2007, yaitu Zurich Company ini memperoleh pendapatan sebesar $70.000. Terus ada excess tax depreciation-nya 16.000, terus rent collected-nya 22.000, sama pendapatan permanennya 11.000. Terus taxable income berarti di total semua dan dapat nanti taxable income berarti 70.000 ditambah minus 6 dalam kurung 16.000 ditambah 22.000 ditambah 11.000, maka dapat taxable income untuk tahun 2007 sebesar 87.000. Terus dikali sama tax rate-nya yang diketahui kan 30% kan untuk setiap tahunnya. Jadi 87.000 dikali 30% dapat income tax untuk tahun 2007 sebesar 26.100. Selanjutnya masuk ke deferred asset. Nah, yang masuk ke deferred asset itu hanya akses rent collected. Jadi dimasukin, tapi karena dia aset, jadi dia minus gitu kan, karena dia pengurang. Dapat $22.000, maka taxable income-nya $22.000 dikali sama tax rate-nya 30%, maka dapat income tax untuk deferred asset sebesar 6.600. Terus untuk deferred liability yang masuk ini hanya access tax depreciation sebesar 16.000. Yang tadinya minus jadi positif. Terus taxable income-nya 16.000 dikali sama tax rate-nya 30%, maka income tax untuk deferred liability-nya sebesar 4.800. Maka kita menjurnalnya yaitu di debit income tax expense sebesar 24.300, deferred tax ya sebesar berapa tuh? Deferred tax-nya sebesar 6.600, kreditnya adalah deferred tax liability 4.800, income tax payable-nya 26.100. Nice, Shell. Nah, pertimbangan tadi. Nah, ya. Dan selanjutnya masuk ke pertimbangan tarif pajak. Jadi, di sini. Jadi tarif pajak yang berlaku, nah iya itu Cal. Jadi tarif pajak yang berlaku itu tidak berubah dari satu tahun ke tahun berikutnya. Jadi untuk menghitung jumlah pajak penghasilan tangguhan untuk dilaporkan pada laporan bersih keuangan, perusahaan itu cukup mengalihkan perbedaan temporer kumulatif dengan tarif pajak saat ini. Terus ada revisi tarif pajak mendatang. Jadi ketika perubahan tarif pajak diberlakukan, maka perusahaan itu harus segera mencatat efeknya pada akun pajak penghasilan tanggungan yang ada.
Nah, perusahaan itu harus melaporkan efeknya sebagai penyesuaian terhadap beban pajak penghasilan pada periode perubahan. Terus juga ada tarif pajak masa depan. Jadi, kalau misalnya kayak apa yang terjadi jika tarif pajak itu diperkirakan akan berubah di masa yang akan mendatang. Nah, dalam hal tersebut, perusahaan itu harus menggunakan tarif pajak yang berlaku secara substansial, yang diharapkan berlaku. Nah, oleh karena itu, perusahaan itu harus mempertimbangkan perubahan tarif pajak yang berlaku saat ini yang menjadi efektif untuk tahun tertentu di masa mendatang ketika menentukan tarif pajak yang akan diterapkan pada perbedaan temporer yang ada. Next, Shell. Terus ada kerugian. Ini aku aja Mel, nggak apa-apa. Kakak. Jadi di sini tuh ada kerugian operasi atau NOL, yaitu biaya yang dapat dikurangkan dari pajak melebihi pendapatan kena pajak. Jadi di sini itu Undang-Undang Pajak Federal mengizinkan pembayar atau si wajib pajaknya ini untuk menggunakan kerugian dalam 1 tahun untuk mengimbangi keuntungan tahun-tahun lainnya, atau disebut dengan membawa kembali dan meneruskan di tahun berikutnya. Terus di sini ada pembalikan kerugian. Jadi melalui penggunaan loss carryback, perusahaan dapat membawa kembali kerugian operasional bersih selama 2 tahun dan menerima pengembalian pajak penghasilan yang dibayarkan pada tahun-tahun tersebut. Perusahaan harus menerapkan kerugian ke tahun sebelumnya terlebih dahulu dan kemudian ke tahun yang kedua. Hal ini dapat meneruskan kerugian yang tersisa setelah pengembalian 2 tahun hingga 20 tahun untuk mengimbangi penghasilan kena pajak di masa depan. Terus di sini ada contoh soalnya BE 19-12, yaitu yang loss carry back. Di sini Velis Corporation memiliki informasi ada 3 tahun pajak. Terus di sini ada taxable income-nya dengan tax rate masing-masing. Berarti di sini itu 300.000 dikali tax rate-nya 35%, maka tax yang harus dibayar 105.000. Terus 2005 325.000, tax rate-nya 30%, maka tax rate-nya 97.500. Dan tahun terakhir 2006 400.000 dengan tax rate 30%, maka 120.000. Nah, pada tahun 2007 ini, Velis mengalami kerugian operasional bersih sebesar 450.000. Yang dipilihnya untuk dibawa kembali, maka tarif pajak yang berlaku pada 2007 adalah 29%. Kemudian kita disuruh untuk mencatat efek dari loss carryback si Velis Corporation. Di sini ada financial income 300.000 di 2004, terus 2005-nya 325 dan 2006-nya 400.000 kan sama. Terus taxable income-nya kan dia loss 300.000, 325, 400.000 dikali 35%, 30% sama 30%. Maka dia 2007 loss sebesar 450.000 dengan rate-nya 29%. Lalu di no schedule ini ada carryback from 2007 325.000 dan 125.000. Untuk kembaliin di tahun 2007 sebesar 450.000. Maka taxable income-nya 2004 300.000, 2005-nya 0, dan 2006-nya 275.000. Dikasih rate lagi sebesar 35% jadi 105.000 dan 30% jadi 82.500.
Berarti dapat di-refund sebesar 135.000 hasil dari 9.700 plus 3.500. Kemudian ada journal entry untuk tahun 2007. Income tax refund receivable-nya 135.000 dan benefit due to loss carryback-nya 135.000 di kredit. Kemudian ini ada contoh soal loss carryback. Di sini Zook Incorporation mengalami kerugian operasi bersih sebesar $400.000 pada tahun 2007 dengan laba gabungan untuk tahun 2005 dan 2006 adalah $400.000. Tarif pajak untuk semua tahun adalah 40% dan Zook memilih opsi carryback. Kita disuruh buat jurnal untuk mencatat benefit dari loss carryback dan loss carry forward. Di sini financial income-nya 200.000 di 2 tahun pertama. Terus taxable income loss-nya dengan rate 40% selama 3 tahun terakhir. Tadi diketahui rate-nya sama semua. Terus buat null schedule-nya carry back from 2007 200.000, maka totalnya 400.000. Terus taxable income-nya masih minus 100.000. Minus ini dikali 40% jadi 40.000. Maka refund total refund-nya 80.000 plus 80.000 sama 160.000. 40.000-nya itu adalah aset pajak tangguhan. Journal entry-nya income tax receivable pada benefit due to loss carryback 160.000 dan deferred tax asset pada benefit due to loss carry forward 40.000. Terus di sini juga menggunakan informasi tadi di perusahaan sebelumnya yang diberikan pada BS 1913 diasumsikan bahwa kemungkinan besar seluruh kerugian operasi bersih yang dibawa ke depan tidak akan terrealisasi di tahun-tahun mendatang. Diibaratkan tidak terrealisasi di tahun-tahun mendatang, maka entry-nya income tax refund receivable 160 pada benefit due to loss carryback. Deferred tax asset pada benefit due to loss carry forward 40.000. Terus kita tambah lagi benefit due to loss carry forward pada allowance for deferred tax asset karena di sini diasumsikan bahwa tidak dapat apa nih? Tidak dapat terrealisasi, maka dipakai allowance. Next, ada penyisihan valuasi ditinjau kembali. Sebentar. Nah, di sini itu apakah perusahaan akan merealisasikan aset pajak tangguhan bergantung pada apakah ada laba kena pajak yang cukup atau akan ada dalam periode penerusan. Jika salah satu sumber ini cukup untuk mendukung kesimpulan bahwa penyisihan penilaian tidak diperlukan, perusahaan tidak perlu mempertimbangkan sumber lain. Jadi, sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak tidak akan tersedia sehingga rugi pajak belum dikompensasi atau kredit pajak belum dimanfaatkan dan dapat dimanfaatkan, maka aset pajak tangguhan itu tidak diakui. Nah, membentuk kesimpulan bahwa pengakuan kerugian yang dapat dikompensasikan kemungkinan besar sulit ketika ada bukti negatif seperti kerugian kumulatif dalam beberapa tahun terakhir. Terus ada presentasi neraca.
Liabilitas atau aset pajak tanggungan individual diklasifikasikan sebagai lancar atau tidak lancar berdasarkan klasifikasi aset atau liabilitas terkait untuk tujuan pelaporan keuangan. Perusahaan harus mengklasifikasikan akun pajak tanggungan di neraca dalam 2 kategori, yaitu 1 untuk jumlah arus bersih dan 1 untuk jumlah tidak lancar bersih. Presentasi laporan laba rugi. Persentase laporan laba rugi. Perusahaan ini mengalokasikan beban atau manfaat pajak penghasilan ke operasi yang dilanjutkan, operasi yang dihentikan, dan penghasilan komparatif lain, serta penyesuaian periode sebelumnya. Pendekatan ini disebut sebagai alokasi pajak intra-period, yang dimana komponen beban atau manfaat pajak penghasilan dapat mencakup beban pajak kini, lalu ada setiap penyesuaian yang diakui dalam periode untuk pajak kini dan periode sebelumnya, jumlah beban pajak tangguhan yang berkaitan dengan asal muasal dan pembalikan perbebanan temporer, besarnya beban pajak tangguhan sehubungan dengan perubahan tarif pajak atau pengenaan pajak baru, serta jumlah manfaat yang timbul dari rugi pajak, kredit pajak, atau perbedaan temporer periode sebelumnya yang tidak diakui sebelumnya yang digunakan untuk mengurangi beban pajak masa kini dan tangguhan. Perusahaan menerapkan prinsip-prinsip dasar berikut, yaitu kenali liabilitas atau aset pajak kini untuk taksiran utang atau restitusi pajak. Mengakui liabilitas atau aset pajak tangguhan untuk estimasi dampak pajak masa depan disebabkan oleh perbedaan temporer dan akumulasi ke depan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku. Ketiga, mendasarkan pengukuran pajak kini dan pajak tangguhan pada ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku dan kurangi pengukuran aset tangguhan jika perlu dengan jumlah manfaat pajak yang tidak diharapkan oleh perusahaan untuk direalisasikan. Nah, sudah. Nah, sudah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mil, cukup nggak sih tadi? Kenapa? Ternyata ada yang terlewat. Jadi untuk penyajian laporan keuangan yang ini dalam posisi laporan keuangan, perusahaan mengklasifikasikan piutang atau hutang pajak sebagai aset lancar atau kewajiban lancar. Meskipun aset dan liabilitas pajak kini diakui dan diukur secara terpisah, sering saling hapus dalam laporan posisi keuangan. Offset terjadi karena perusahaan biasanya memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk saling hapus aset pajak masa kini atau piutang pajak penghasilan terhadap kewajiban pajak masa kini atau utang pajak penghasilan ketika mereka terkait dengan pajak penghasilan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan juga dapat dipisahkan, diakui dan diukur, tetapi dapat saling hapus dalam laporan posisi keuangan. Dan aset pajak tangguhan bersih lainnya atau liabilitas pajak tangguhan bersih dilaporkan dalam bagian tidak lancar dalam laporan posisi keuangan. Kemudian dalam rekonsiliasi pajak, pengungkapan penting lainnya adalah rekonsiliasi antara beban pajak aktual dan tarif pajak yang berlaku. Maka perusahaan perlu menyediakan rekonsiliasi numerik antara biaya atau manfaat pajak dan produk laba akuntansi yang dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Mengungkapkan juga dasar tarif pajak yang dihitung atau sebuah rekonsiliasi numerik yang terjadi antara tarif pajak efektif rata-rata dan tarif pajak yang berlaku. Mengungkapkan juga dasar perhitungan tarif pajak yang berlaku. Lalu pengungkapan pajak penghasilan ini diperlukan karena beberapa alasan. Yang pertama, untuk menilai kualitas laba, karena banyak investor yang ingin menilai kualitas pendapatan perusahaan tertarik pada hubungan antara pendapatan
keuangan sebelum pajak dan pendapatan kena pajak. Analis dengan hati-hati akan memeriksa pendapatan yang ditingkatkan oleh efek pajak yang menguntungkan, terutama jika efek pajak tidak berulang. Kemudian ada alasannya untuk membuat prediksi arus kas masa depan yang lebih baik. Pemeriksaan bagian tangguhan dari beban pajak penghasilan memberikan informasi apakah utang pajak cenderung lebih tinggi atau lebih rendah di masa mendatang. Dan memprediksi arus kas masa depan untuk kerugian operasional yang dibawa ke masa depan. Perusahaan harus mengungkapkan jumlah dan tanggal kadaluarsa dari kerugian operasi yang dapat dialihkan untuk tujuan perpajakan ini. Dari pengungkapan ini, analis menentukan jumlah pendapatan yang dapat diakui perusahaan di masa yang tidak akan membayar pajak penghasilan. Nah, selanjutnya itu ada review metode aset liability. IASB mempercayai bahwa metode aset kewajiban ini, yang kadang-kadang juga disebut sebagai pendekatan kewajiban, adalah metode yang paling konsisten untuk akuntansi pajak penghasilan. Salah satu tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengakui jumlah pajak yang harus dibayar atau dikembalikan untuk tahun berjalan. Tujuan keduanya adalah untuk mengakui liability dan aset pajak, tanggungan atas konsekuensi pajak masa depan dari peristiwa yang telah diakui dalam laporan keuangan atau surat pemberitahuan pajak. Untuk melaksanakan tujuan tersebut, maka perusahaan harus menerapkan beberapa prinsip dasar akuntansi pajak penghasilan pada tanggal laporan keuangan. Nah, prinsip dasarnya ini tadi liability itu atau aset pajak ini diakui sebesar taksiran utang atau restitusi pajak yang dapat diminta kembali pada surat pemberitahuan tahunan untuk dalam berjalan. Kemudian liability atau aset pajak tangguhan diakui untuk estimasi dampak pajak masa depan yang disebabkan oleh perbedaan temporer dan akumulasi. Lalu ada pengukuran liability dan aset pajak ini dan tangguhan yang didasarkan tentang ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku, yaitu efek dari perubahan undang-undang atau tarif pajak di masa yang tidak dapat kita antisipasi. Dan yang terakhir ada pengukuran aset pajak tangguhan yang dikurangi jika perlu sebesar jumlah manfaat pajak yang berdasarkan bukti yang tersedia diperkirakan tidak akan dapat terrealisasi. Jadi ketentuan pajak penghasilan tangguhan utama itu yang pertama itu loss carry back atau membawa kembali. Ya, pengurangan atau kredit yang tidak dapat digunakan pada SPT selama 1 tahun dan dapat ditarik kembali untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Lalu ada carry forward, pengurangan atau kredit yang tidak dapat digunakan pada SPT selama 1 tahun dan dapat dialihkan untuk mengurangi penghasilan kena pajak atau hutang pajak di masa mendatang. Lalu ada beban pajak masa kini, itu jumlah penghasilan pajak yang dibayarkan atau terhutang atau dapat dikembalikan selama 1 periode tahun berjalan. Lalu ada konsekuensi pajak tangguhan, dampak masa depan terhadap pajak penghasilan yang diukur dengan tarif pajak yang berlaku dan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku akibat perbedaan temporer dengan akumulasi pada akhir tahun berjalan. Lalu ada kewajiban pajak tangguhan, yaitu konsekuensi pajak tangguhan yang timbul dari perbedaan temporer kena pajak. Lalu ada pajak penghasilan, pajak federal atau nasional, negara bagian dan lokal, dan termasuk waralaba domestik dan asing berdasarkan pendapatan. Dan yang terakhir itu, belum. Dan ada penghasilan kena pajak, yaitu kelebihan pendapatan kena pajak atas pengeluaran dan pengecualian yang dikurangkan dari pajak untuk tahun tersebut. Lalu ada perbedaan temporer kena pajak. Perbedaan temporer yang menghasilkan jumlah kena pajak di tahun-tahun mendatang ketika masing-masing memulihkan atau menyelesaikan aset atau liabilitas terkait.
serta strategi perencanaan pajak, suatu tindakan untuk memenuhi kriteria tertentu yang dilakukan perusahaan untuk merealisasikan manfaat pajak atas kerugian operasi atau akumulasi pajak sebelum berakhirnya masa berlaku. Jadi perusahaan harus mempertimbangkan strategi perencanaan pajak saat menilai apakah akan mengakui aset pajak tangguhan. Sekian dari Kompas kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah belum ya, Mas? Kurang. Kurang